Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan sebelum kita menuju ke cerita, minta waktu sebentar, mungkin nggak ada 1 menit, untuk ngasih tahu kawan-kawan, untuk memberi kabar ke kawan-kawan semuanya, barangkali ada yang belum tahu. Jadi, seperti sebelumnya, bawang gorengnya Wiji itu kan kemarin sempat berhenti. Nah, karena bawang lagi mahal banget. Kali ini sudah mulai bisa dipesan, udah ada stoknya, meskipun stok itu masih sangat terbatas ya, karena itu tadi, bawang lumayan cukup mahal masih, dan nyari bawangnya itu lumayan cukup susah, terbatas juga di pasaran. Jadi ya itulah, kalaupun ada harganya tuh mahal banget. Nah, ini kita tetap ada, barangkali ada kawan-kawan yang berminat atau mungkin kangen yang dulu udah pernah beli, pengen nyicipin lagi, monggo bisa di order langsung, tapi untuk saat ini baru bisa di Shopee. Nanti kedepannya kita coba di channel-channel yang lainnya. Itu aja, dan kali ini tuh ada satu cerita datang dari Mbak Asih di Magelang. Mbak Asih menceritakan bukan pengalaman pribadinya, melainkan pengalaman horor yang pernah dialami oleh ibunya. Ibunya itu namanya Ibu Artini, biasa dipanggil itu Bu Tini. Nah, Bu Tini ini di tahun, kita mundur ke belakang ya, di tahun 70-an, pertengahan atau awal, ini usianya kan masih remaja. Mbak Asih sendiri belum ada, belum terkonsep waktu itu, dan ya, seperti remaja-remaja yang lain di kampungnya, ini ada satu kebiasaan. Kalau misal malam hari, selepas sholat Isya, mereka tuh akan keluar berbondong-bondong, rame-rame gitu ya. Ya, kadang 3 atau 4 orang, nggak harus rombongan berapa belas orang, enggak. Kelompok-kelompok kecil lah semacam itu, untuk ngaji di suatu tempat, rumah Mbah Manah di situ. Jadi ada seorang perempuan yang sudah sepuh, yang memang mengabdikan dirinya di usia senjanya itu untuk ngajarin anak-anak ya, anak-anak remaja dan yang lain-lain. Waktu itu Bu Tini juga menjadi ya salah satu muridnya. Waktu itu mungkin udah beberapa tahun ngaji di tempatnya Mbah Manah tersebut, cuman kayak gitu ngajinya tuh kayak diulang lagi. Nggak ada perkembangan. Bu Tini itu juga katanya tuh lama, aku juga nggak bisa-bisa gitu ya. Nggak tahu kenapa, ya mungkin karena belajarnya itu cuman mendengarkan, jadi metodenya itu metode lama. Mendengarkan, yang namanya baca itu agak sedikit susah begitu ya, apalagi sarana di sana itu juga sangat terbatas. Papan tulis itu ndak ada. Buku-buku cetak kayak gitu itu pun masih sangat jarang gitu. Kalaupun ada, ndak tahu belinya itu di mana. Ya bener-bener seadanya, yang penting datang ke rumahnya Simbah situ, nanti Simbah ngasih tahu ini itu kayak jiping gitu. Jiping itu ngaji kuping, ngaji cuman mendengarkan, lebih banyak itunya daripada belajar membaca, nulis, kayak gitu tuh enggak. Nah, makanya itu tadi, kalau ditanya masalah baca tulis, Bu Tini sendiri itu, aduh, ya kayak gitulah, nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus. Nah, ini saat melakukan yaitu tadi aktivitas ngaji tersebut, pernah ada sebenarnya beberapa pengalaman horor, karena ya kita tarik mundur kan di tahun 70-an. Tahun 90-an aja, yang namanya di daerah kampung-kampung itu kan masih lumayan cukup gelap gitu ya, masih banyak titik-titik yang dianggap angker. Ini tahun 90-an, mundur 20 tahun, belasan tahun ke belakang di tahun 70, ya mungkin kawan-kawan bisa membayangkan seperti apa kondisinya. Narator sendiri belum lahir di tahun segitu gitu ya, belum dikonsep lah. Nah, udah pada suatu malam, ini kan jadi kebiasaan, kalau misal malam Jumat itu libur, hampir setiap hari itu berangkat ke rumahnya Mbah Manah. Kalau lagi males ya nggak berangkat. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, ini pada suatu malam itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, itu tuh masih sore gitu, sekitar jam setengah 8, Ipin Upin aja masih ada begitu kan. Itu kan masih relatif cukup sore banget. Cuman dulu itu rasanya tuh udah malam, listrik belum masuk kampung, masih gelap. Oh, rumah-rumah itu masih pakai minyak, masih pakai obor-obor gitu ya.
Kalau misal ada hajatan atau apa, baru nyalain petromak yang terang banget itu. Tapi hari-hari biasa itu gelap. Bahkan apa? Bu Tini muda itu saat ngaji, ini beberapa harus bawa obor, tapi nggak semuanya gitu. Ada perwakilan lah. Misal dari berapa belas orang, 12 remaja putri begitu. Nanti ya mereka itu salah satu atau salah dua ada yang bawa obor. Kalau nggak ada bawa obor, ya itu bakalan gelap banget. Jalan itu hampir-hampir nggak kelihatan. Udah kayak gitu, jarak yang ditempuh itu juga lumayan cukup jauh, berapa ratus meter dari rumahnya Bu Tini. Nyamperin si ini, nyamperin si ini, nyamperin si ini. Kayak gitu, nanti ada yang bawa obor, kayak ganti-gantian lah semacam itu. Nanti kesononya itu gelap, lewatin kebun-kebun, rumah yang masih jarang-jarang. Karena rumahnya Mbah Mana sendiri memang lokasinya di pinggiran kampung di sana. Ada beberapa tetangganya, tapi memang memasuki area kebun yang masih banyak pekarangan, kayak itu banyak pohon-pohon. Dan zaman dulu itu rasanya tuh serem banget. Bu Tini nggak mungkin berani kalau misal sendirian, kalau nggak darurat banget ya. Itu nggak bakalan berani lewat ke situ. Tapi karena ada teman-teman yang lain, itulah yang menguatkan, bahkan menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ngaji gitu ya. Nanti ya kayak gitu, di tempat ngaji pun cuman guyon-guyon doang. Mbah Manah pun memberikan materinya dengan cara yang seperti itu, santai, diselingi sama guyonan-guyonan lucu-lucu. Apalagi kalau misal bahas sesuatu yang jorok-jorok, ini anak-anak remaja putri itu bakalan rame, bakalan seneng, bakalan biar melek, katanya tuh begitu ya. Ya, momen-momen tersebut, kata Bu Tini, cerita ke Mbak Asih itu adalah momen-momen yang mungkin paling indah gitu dalam hidupnya, mengalami zaman yang semacam itu. Kalau sekarang, kata Bu Tini, udah nggak enak, udah beda, udah pusing mikirin anak-anak gitu. Kalau dulu boro-boro gitu ya, nggak mikirin. Kamu itu nggak tak pikirin sama sekali. Ya iyalah Bu lah, orang aku juga belum lahir gitu kan. Nah, kita masuk ke cerita intinya. Jadi pada suatu malam, Bu Tini, kali ini malam itu agak sedikit berbeda, malam Sabtu. Memang kalau malam Sabtu, malam Jumat, itu kan libur. Malam Sabtu, ini biasanya sepi. Memang yang berangkat itu tidak banyak, karena kayak kehimpit. Malam Minggu pun sama. Ya namanya remaja-remaja begitu kan, kalau malam Minggu entah kenapa itu kayak males buat ngaji, nanti rame lagi malam Seninnya. Nah ini malam Sabtu pun kayak hari kejepit, jadi kalaupun ada yang ngaji ke sana, itu yang datang paling cuman setengahnya doang. Malam itu Bu Tini tetap berangkat karena mau ngapain juga di rumah begitu. Akhirnya keluar ke sana, nyamperin tetangganya yang paling deket, itu namanya Imah. Ngaji gitu kan. Lah Tini aku ndak ngaji dulu gitu. Nanti malam Senin aja, kata si Mbak Imahnya. Oh ya wis lah, tak tinggal. Ditinggallah ke sana. Ini Bu Tini belum bawa obor. Nyamperin ke teman yang kedua mau. Anggap aja namanya siapa ya? Bu Itah gitu aja. Bu Itah itu mau. Akhirnya mereka kan udah dapat teman sih. Bu Tini sama Bu Itah. Ini berdua doang, tapi mereka tuh nggak ada yang bawa obor. Bener-bener ya begitu, gelap-gelapan. Tah, kamu nggak bawa obor, tah? Lah, aku belum tak isi minyak. Katanya dulu kan masih pakai minyak tanah ya. Aku belum tak isi minyak. Udahlah gini aja, nggak apa-apa katanya. Ya wis lah, kamu emang berani tah? Ya nggak apa-apa, berani-berani aja nanti nyamper yang lain. Dan akhirnya malam itu dapatlah satu lagi. Kita namanya Bu Rukiah gitu misalkan. Jadi ada 3, Bu Itah, Bu Rukiah, sama si satunya tadi Bu Tini. Mereka bertiga berjalan menembus kegelapan. Nah si Bu Kiah ini dia bawa obor untungnya. Ya wis lah, alhamdulillah yang tadinya gelap banget jadi lumayan. Tapi obornya yang jadi masalah adalah ujung sumbunya itu udah pendek banget, kayak nggak dicabut dulu begini, itu udah terlanjur dinyalain panas ya. Jadi ya apinya tuh api ngiyip, cuman lumayan lah untuk menerangi jalanan doang sih kelihatan. Nah kesananya itu nggak ada yang berangkat, atau mereka udah berangkat duluan juga nggak tahu. Ini udah jam 7:30 lewat ya, seperti biasa.
Di beberapa titik memang rame, ada beberapa orang di sana yang masih pada melek. Ya terutama anak-anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu itu kan dulu masih lumayan cukup ramai. Jam segitu nanti jam 8 baru mulai pada masuk kayak gitu. Mereka berjalan ke sana, ngelewatin satu area di mana di situ adalah satu area yang memang terkenal itu angker. Kalau berdasarkan isu-isu yang ada, yang beredar dari omongan-omongan warga, di sebelah kanan itu ada lapangan badminton, ada lapangan bulu tangkis gitu ya. Cuman lapangannya tuh ya bukan lapangan semen, itu cuman kayak tanah doang. Nanti ini yang buat pasang net itu pakainya bambu, ala kadarnya lah di sana. Kalau malam ini lagi nggak musim badminton, jadi kalau malam itu sepi, gelap, ke belakangnya itu kebun. Di sebelah kiri, di seberang lapangan badminton itu, ada pohon bambu, 2 dapur begini, ini nyebrang ke arah jalan ke situ. Kalau siang lewat di sana adem. Nah, di tengah-tengah pohon bambu itu lumayan cukup bersih. Ya, paling ada rumput-rumput sedikit. Nah, di belakang sana itu ada beberapa rumah, cuman memang lumayan cukup jauh. Di area yang kosong itu agak masuk ke sana beberapa meter ada sebuah kakus. Kakus itu ya kayak semacam toilet tradisional ya, yang mekanismenya itu cuman tanah digali, terus di atasnya itu dikasih bambu-bambu buat duduk, tengahnya dikasih lubang. Nah, orang buang air tuh di sana. Nanti bersih-bersihnya itu dibawa ke rumah, itu cuman buat buang air doang di situ. Dan justru tempat yang paling angkernya itu katanya itu kakus tadi. Di kampungnya Bu Tini atau kampungnya Mbak Asih gitu ya. Ini ada satu kepercayaan yang ya dipercaya sama warga setempat. Pokoknya tempat kalau ada kakusnya itu pasti angker. Pokoknya di kebun-kebun itu dulu ada beberapa. Pokoknya jangan main di daerah kakus, terutama anak-anak kecil gitu. Kalau misal siang lagi main-main gitu kan, pokoknya dilarang jangan main ke arah kakus. Itu pokoknya area paling angker lah. Mungkin kayak tempat kotor, tempat ya jin berkumpul atau apapun itu ya. Nah, seperti itu dianggap sama orang-orang. Di titik tersebut pun yang mau dilewatin sama Bu Asih itu pun sama. Itu adalah tempat yang angker banget. Meskipun nggak cuma di kakusnya, tapi di pohon bambunya itu juga ada cerita. Konon itu kan ada 2. Yang sebelah kiri ini rumahnya satu sosok yang tinggi besar, hitam gitu. Ini terlihat beberapa orang katanya. Ya teman-temannya Mbak Asih juga yang ngaji di Mbah Manah itu. Mereka itu katanya pernah melihat, yaitu ada sosok tinggi besar, benar-benar tinggi, kayak setinggi pohon bambu gitu ya. Warnanya hitam semua, nyebrang dari bambu menuju ke lapangan bulu tangkis tersebut yang ada di sana. Pun sebaliknya, dari lapangan bulu tangkis nanti pulang masuknya yaitu ke pohon bambu yang sebelah kiri. Nah, setelahnya yang sebelah kanan, ini ada satu sosok sama hitam, setinggi normal, kayak tingginya orang pria dewasa gitu. Cuman apa? Rambutnya itu panjang banget. Rambutnya itu suka ngeleser-ngeleser sampai ke bawah. Itu pun sama nyebrang ke lapangan badminton, sama balik lagi ke bambu tersebut. Kadang konon katanya itu ada yang pernah melihat si sosok yang hitam yang kecil itu, yang di bambu yang satunya, itu suka terlihat duduk di pojokan sana, di samping bambu. Dan menurut orang yang pernah melihat itu matanya tuh nyala merah, sisanya tuh warnanya hitam semua. Dan di lapangan bulu tangkis tersebut itu pun angker, jadi pernah memakan beberapa korban. Orang latihan bulu tangkis mungkin sebenarnya karena kondisi tanah, kontur ya lapangan itu kan nggak standar gitu ya. Ada yang jatuh, tangannya patah. Itu dihubung-hubungkan dengan sosok yang ada di sana. Terus apa? Pernah dibikin pembatas itu pakainya bambu. Dan ada kecelakaan gitu ya. Seseorang pemain kan nggak pakai sepatu, cuma nyeker gitu kan, tradisional. Kakinya itu masuk ke bawah bilah bambu tersebut, diangkat, ya sobek lah intinya kayak gitu. Ya dihubung-hubungkan. Banyak orang
pun bilang, jangan main di situlah. Anak-anak kecil ya, kalau yang udah gede-gede sih enggak apa-apa. Tapi anak-anak kecil main bulu tangkisnya jangan di tempat tersebut, jangan di lapangan itu, soalnya tuh angker. Nah, malam itu mereka bertiga lewat ke sana. Ada keraguan sebenarnya Bu Tini ngomong sama Bu Kiyah gitu ya. Yah, kamu apa, kowe apa ora wedi katanya. Kamu apa ndak takut ya? Kita cuman bertiga begini. Lah ndak apa-apa gitu. Aku disuruh berangkat ngaji soalnya kalau nggak berangkat nanti aku besok nggak dikasih uang jajan, kata si Mbak Rukiah. Jadi ya sudah, terpaksa kan. Mereka diberani-beranikan akhirnya melewati tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, bener aja Mbak Ibu Tini itu sempat ngelirik sambil jalan, sambil nunduk begini, jalan pun agak dicepetin, sambil ngelirik ke arah tengah-tengah kakus. Nah, kakusnya itu, ini kan tadi tanah dilobangi, atasnya dikasih tatakan bambu buat pijakan gitu, rapet dikasih bolongan sedikit. Di samping-sampingnya untuk penutupnya ini pakai bambu, terus ditutupnya itu pakai karung-karung, entah karung beras, entah karung goni. Sebenarnya dulu itu pernah dibikin pakai anyaman bambu atau bilik bambu geribik gitu ya. Cuman karena itu lapuk kan, lapuk airnya hancur, digantilah pakai itu tadi, pakai waring-waring. Karung beras itu warnanya kan putih, atau kain goni warnanya itu agak kecoklatan gitu. Nah, ini campur di sana. Kelihatan dari tempat mereka berdiri karena itu tadi warnanya tuh agak terang. Si Bu Tini itu ngelirik ke arah kakus sana, dan saat lagi ngelirik ke arah situ, Bu Tini melihat ada sesuatu yang bergerak, itu yang nyumul dari bawah begitu berdiri keluar. Ini adalah sosok perempuan, pakai bajunya itu putih, rambutnya itu panjang, kayak kelihatan gitu ke samping begini. Dan itu udah kelihatan banget, itu adalah sosok yang paling mirip dengan sosok yang dikenal dengan sosok kuntilanak. Bu Tini pun ngomong sama si Mbak Kiyah, sama satunya itu tadi siapa, Mbak Itah gitu ya. Tah, ya lihat itu di kakus, kata si itu. Mereka berdua kan akhirnya ngelihat sama-sama, dan mereka tuh benar-benar ngelihat bangunnya begini keluar dari kakus tersebut. Kuntilanak, kata si Mbak Itah gitu. Akhirnya mereka pun lari ke sana, ke pontang-panting. Ini yang namanya obor yang udah ngiyip tadi itu lupa bawanya itu dibeginiin, dan mengakibatkan obor itu tuh mati gitu ya. Nah, saat mati mereka tuh bertiga ke sana sambil ya ketakutan, mau ngejerit, nggak enak atau apa, tetap dijaga, cuman lari-lari begitu doang karena gelap. Nah, di situ, di samping jalan, di sebelah kiri, ini ada sebuah batu besar. Si Mbak Itah itu karena lari nggak kontrol, karena saking takutnya, dia itu nggak nyadar, nggak ingat kalau di sebelah kiri jalan, memang bukan di tengah ya, tapi di pinggir ada batu besar. Ini nabrak batu tersebut. Buk, si Mbak Itah tuh keplanting. Ini sampai salto, kedebuk-kedebuk begitu kan. Aduh, gitu nangis si Mbak Ita. Ini panik. Tak, kamu ndak apa-apa, tak, kamu ndak apa-apa. Aku sakit katanya begitu. Lah terus gimana tak gitu? Kamu bisa bangun ndak? Kamu bisa bangun ndak? Si siapa? Ibu Tini gitu ya, lupa namanya kebanyakan awak, mohon maaf. Bu Tini, ibunya Mbak Asih itu nengok ke belakang sana, dan ternyata sosok itu yang ada di kakus ini lagi berdiri di tengah jalan, dan badannya tuh goyang-goyang begini kayak orang, mungkin kayak seseorang yang lagi jalan mendekat ke arah mereka. Panik kan? Tah, bangun tah. Ini si Mbak Kiyahnya juga sama seperti itu. Dia udah lari duluan ke sana, obornya itu mati. Ya, obornya nyalain. Aku ndak bawa korek, katanya, aku ndak bawa korek. Tah, bangun tah. Aku sakit. Ya, kesakitan intinya seperti itu. Tah, bangun. Akhirnya ditinggalin sama Bu Tini. Tah, aku tak lari duluan ya, kamu nyusul lari ya. Wah, aku jangan ditinggalin. Akhirnya apa sih Mbak Tini, Bu Tini sama Bu Kiyah itu lari duluan ke sana, dan memang jaraknya sama rumahnya Mbak Mana itu nggak terlalu jauh. Singkat cerita, mereka tuh sampai di sana
Si Bu Itahnya ditinggalin di belakang, ngomong sama Mbah Mana, sepi di situ ternyata. Cuman kalaupun datang hadir itu ternyata cuman mereka bertiga doang. Mbah gitu. Si mbahnya pun dibuka. Lah, kalian mau ngapain? Kata si Mbah Mana. Mbah, kami mau ngaji, Mbah, kami mau ngaji. Loh, tak kirain ndak ada yang datang, kata si Mbah Mana. Terus kalian cuman berdua. Kenapa kalian ngos-ngosan seperti itu, Mbah? Itah, Mbah, katanya. Itah kenapa? Itah jatuh, Mbah, di sana, Mbah. Tadi ada kuntilanak, Mbah, di pohon bambu itu. Tahu lah, pokoknya di kebun bambu. Mbah Mana juga tahu. Lah, kasihan, terus ditinggalin, katanya. Iya, Mbah, tak tinggalin, Mbah, tak tinggalin. Alah, kasihan. Yo wis. Yuk kita ke sana, yuk kita ke sana. Sama Mbah Mana yang udah sepuh kayak gitu kan. Lah ini bawa obor-obornya kok mati. Iya, Mbah, tadi mati, Mbah, aku lupa. Dinyalain dulu gitu, nyalalah si obor tersebut. Mbah Mana pun bawa obor, ini ya dicincing-cincing kain jaritnya, kerudungnya dibeginiin, malam-malam utuk-utuk. Mbah Mana di depan, dua perempuan ini, Mbak Titin sama si Mbak siapa tadi ya, Mbak Kiyah gitu ya. Ini di belakangnya, di situ ngikutin ke sana jemput si Mbak Itah. Sesampainya di tempat tersebut, di tempat di mana Mbak Itah jatuh, dia udah ndak ada di sana. Lah, Itahnya ndak ada. Terus ndak tahu kemana ya Mbah ya perginya. Mungkin udah pulang kali, kata si Mbah Mana. Mbah, saya tanyakan di sana, Mbah. Masa iya Itah kalau misal pulang, kalau misal dia udah bisa berdiri, dia berani ke sana, Mbah? Kalau berdiri ya deketnya kan ke rumahnya Mbah Mana, harusnya ke situ. Iya juga ya, Tin ya, kata si Mbak itu. Ya wis sebentar tak cariin, Mbah. Mau nyariin kemana? Ya itu tak cariin itu di pohon bambu di sana, barangkali ke situ. Ya Mbah, nggak mungkin lah Mbah, kata si Mbak Titinnya lagi-lagi. Mana berani Itah ke situ, Mbah? Ya wis sudah. Ya mau kalian mau ikut mau di sini atau mau ikut si Mbah, katanya. Ya ikut Mbah, ikut. Akhirnya ikut ke sana. Bener aja, si Mbak Itah posisinya tuh lagi duduk begini. Mukanya ditutup. Itah sama si Mbah Mana dipanggil Itah, dan di situ Mbak Titin sama temannya itu baru enggak. Ternyata di belakangnya Mbak Itah itu ada sesuatu yang jongkok, ngomong sama si Mbah Mana. Mbah, itu di belakangnya Itah, Mbah, itu apa, Mbah? Dah, astagfirullahaladzim, kata si Mbah Mananya. Wis, lungo. Ininya kain jaritnya, penutupnya itu dikipat-kipatin sama si Mbah Mana. Lungo sing ado. Ojo ganggu putuku gitu. Pergi yang jauh, jangan ganggu cucu saya, katanya. Dan si sosok tadi itu pun bangun. Dia tuh kayak terbang gitu. Ini menurut si Mbak Titin gitu ya, Mbak Tini. Ini ke belakang sana menuju ke arah kakus lagi. Masuk ke dalam kakus terus ngumpet di sana. Udah. Ini si Mbak Itahnya itu udah badannya tuh gemeteran, bener-bener gemeteran gitu. Akhirnya apa? Diantarlah sama Mbah Mana pulang ke rumah ke sana. Begitu pulang ke rumah ya disambut sama bapak ibunya, sama orang tuanya. Loh, ini kenapa? Ini kemana? Kenapa? Apa yang terjadi sama Itah? Itah tadi begini diceritakan sama si Mbak Titin juga, jatuh dan sebagainya. Terus kamu tinggal. Loh, kenapa ditinggalin, katanya? Ya kami minta bantuan, kami ke Mbak Mana. Sudah, ndak usah ribut, kata si Mbak Mana. Udah, ndak apa-apa. Ini Itah tuh cuman ketakutan gitu kan. Udah, kalian berdua juga pulang. Loh, Mbah, pulangnya gimana? Alah, si Mbah udah tua, nggak bakalan ada yang doyan, katanya. Si Mbah pulang sendiri. Mbah, matur nuwun ya Mbah, hati-hati Mbah. Kamu mau nganterin ndak? Yo, Mbah, aku mau nganterin, cuman aku nanti pulangnya gimana, Mbah? Takut, Mbah. Ya wis lah, kalau kayak gitu ya sudah, kalian pulang, si Mbah pulang ya. Mbah Mana pun akhirnya pulang ke rumahnya. Mbak Titin pun Mbak Tini sama aja ya, Mbak Tini pun pulang ke rumah sama si Mbak Itah juga, Mbak Kiyah itu juga pulang ke rumah. Nah udah, sesampainya di rumah cerita kan, begini tadi Pak gitu. Oh ya sudah, kali kalau malam satu udah usah berangkat aja. Akhirnya kayak gitu. Semenjak kejadian tersebut, liburnya itu 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Tapi yang malam Minggu akhirnya belakangan itu aktif lagi gitu. Nggak tahu, Mbak Tini sendiri nggak terlalu ingat.
kok bisa aktif lagi. Nah, keesokan paginya, karena penasaran, Mbak Tini pun datang ke rumahnya si Mbak Ita. Nanya semalam, "Tah, kamu kenapa? Ini udah dikasih obat merah," gitu ya. Kalau sekarang kan makanya betadine atau apa, dulu tuh obatnya warnanya merah. Obat merah sama obat luka. Ini di kakinya, di sikunya, kayak gitu itu banyak lecet-lecet. Itu udah diobat merahin semua. "Tah, kamu kenapa, Tah? Sakit, Tah? Sakit, aku sakit. Apa yang terjadi, Tah, semalam?" Akhirnya diceritakan sama si Mbak Ita. "Aku semalam itu pas jatuh, paling yang ledes gitu, yang lecet itu cuma di siku doang sininya. Tapi tadi malam itu jahat banget," katanya. "Jahat kenapa?" "Aku ditarik-tarik sama kuntilanak itu." "Beneran, Tah, ditarik-tarik? Beneran, ini lihat nih." Nah, ini dibuka kan, itu ternyata di kakinya tuh luka lecetnya itu panjang dari betis sampai ke paha itu pada lecet. Karena itu tadi kakinya tuh ditarik-tarik satu, dibawa ke itu si pohon, ke area kakus tersebut. "Kok bisa kayak gitu ya, Tah ya?" "Itu sumpah serem banget. Tangannya tuh gede. Tangannya emang kayak gimana, Tah? Tangannya tuh kayak kakinya ayam gitu. Kakinya ayam. Ya itu kayak ceker ayam. Gede, warnanya hitam, jarinya tuh panjang-panjang, lancip." Itu katanya seperti itu, narik, bener-bener ditarik. Udah, terus kamu di sana diapain? "Aku nggak diapa-apain, cuma ditaruh di situ doang." "Terus apa?" "Aku diangkremin." Diangkremin itu kayak ayam induk betina ngangkremin telur gitu ya. Jadi kayak ditutupin pakai kainnya begini. Itu baunya ndak enak banget. Baunya tuh wes aku bikin pusing. Baunya tuh kayak bau bangkai kayak gitu. Bener-bener aku nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Itu cuman ada suara nger, cuman ada suara kayak gitu. Aku bener-bener ditutupin, aku nggak bisa ngeliat-ngeliat, cuman bau bangkai doang. Sampai akhirnya itu datang Mbak Mana. "Iya, ada suaranya Mbak Mana, ada suaranya Mbak Mana. Tolong, Mbak Mana, tolong." Aku berusaha teriak, tapi aku nggak bisa. Sampai akhirnya itu tuh dibuka kainnya. Terus ya udah, aku nggak tahu dia perginya kayak, dia tuh perginya tuh mundur alus, masuk ke dalam kakus itu tuh, kayak gitu ya. "Terus gimana, Tah? Kamu mau ngaji lagi di Mbak Mana enggak?" "Aku nggak mau lah, aku nggak mau dulu." Nah, semenjak itu Mbak Ita trauma. Jadi dia itu libur dulu, kurang lebih sekitar 1 bulan nggak masuk. Dan Mbah Mana pun akhirnya ngambil kebijakan, "Udah, kita ngajinya jangan terlalu malam." Mbah Mana itu buka 2 selepas subuh, sama malamnya itu 6:30 habis maghrib ya. Jangan terlalu malam, jangan selepas sholat isya. Iya mbah. Akhirnya itu tadi pindah jam ini. Dan saat pindah itu makin rame lah yang ngaji. Setelah sekitar jam 6:30 itu kan ya masih sore banget, orang juga baru pada balik dari musola. Dan semenjak ngaji tersebut, alhamdulillah Mbak Tini pun, Ibu Tini pun udah ndak pernah ngalamin yang begitu-begitu lagi. Soalnya apa? Sering papasan sama orang yang, atau membarengi gitu sama orang yang baru pulang dari musola, laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibunya kayak gitu. Jadi lumayan cukup rame lah di area tersebut, di tempat tersebut. Jadi memang lumayan cukup aman. Kalau sholat isya itu kan yang sholat tidak terlalu banyak, jadi yang pulang pun sedikit dan rata-rata mereka udah sampai rumah duluan. Alhasil ya di jalanan tersebut itu jadi sepi. Nah, ya kurang lebih itu aja satu cerita yang mungkin gak terlalu panjang dari Mbak Asih di Magelang sana. Terima kasih banyak Mbak Asih udah berbagi cerita ibunya, Ibu Tini. Mohon maaf tadi sempat salah sebut nama atau apa gitu ya, seperti biasa. Salah satu kekurangan dari narator itu tadi, mohon dimaklumi, mohon maaf. Itu aja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak semua. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Yang mau order bawang gorengnya Wiji, silakan cek di deskripsi atau cek produk di bawah ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.